Kalau kita tadi kata Imam Yafi menjamali maulidin Nabi, kita mengumpulkan untuk maulid Nabi ikhwanan saudara-saudara kita, wahaya atau aman, dan mempersiapkan makan, wa ahla makanan, mempersiapkan tempat, wa amila ihsanan, kita berbuat kebaikan, wa sara sababan liqiraati maulidur rasul, dan ini menjadi sebab nih untuk mengenang atau membaca maulid rasul. Ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Maka insya Allah kita akan dibangkitkan di hari kiamat ma'asiddiqin, bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, wa syuhada'i wa shalihin, dan orang-orang yang syuhada, orang syuhada dan orang-orang soleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan ini adanya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa sih seperti itu? Karena baginda Rasul pernah bilang nih, pernah bersabda, kata Rasul apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bu, kan gampang nanti ibu kalau ngajarin anak, nih ajarin anak nih. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kata Rasul. Ibu harus paham, man ahabbani, hadisnya mah itu. Kalau yang tadi perkataan ulama, man ahabbani, terus kana ma'i fil jannah. Man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana, maka adanya dia ma'i, bersamaku, fil jannah, di dalam surga. Jadi kalau kita cinta Rasul, insya Allah kita akan bersama surga, bersama-sama di surga, bersama baginda Rasul di surga. Kita sih pengen masuk surga, tapi kan lebih pengen lagi dengan baginda Rasul. Bu, surga itu kenikmatannya luar biasa. Tapi kalau nggak ada baginda Rasulnya, nggak ketemu baginda Rasul, itu nikmatnya jadi kurang, Bu. Jadi gini, dulu ada sufi terkenal namanya Rabi'ah al-Adawiyah, sufi dari Basrah, perempuan. Kenapa dia dinamakan Rabi'ah? Karena dia merupakan anak keempat dari Basrah, yang berasal dari keluarga fakir dan miskin. Coba bayangin, Bu, udah fakir plus miskin, bahkan nggak jarang dia nggak nemuin makanan. Ketika Rabi'ah baru lahir di Basrah, baru dilahirkan ibunya, itu nggak ada makanan sama sekali dan nggak ada minyak untuk nyalahin lampu. Sampai-sampai saking hausnya dia harus keringatnya itu dilap, terus dikumpulin, diperes buat minum. Coba sampai segitunya, saking fakir miskin, dan dia malu untuk minta-minta kepada tetangga. Saking baru lahirnya nih si Rabi'ah, kan ibunya perlu lampu ya. Kalau baru lahir tuh, masya Allah, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada lampu, kayak gimana sih, Bu? Itu luar biasa kan. Sampai istrinya, ayahnya Rabi'ah nih minta tolong coba ke tetangga, minta minyak atau minta sesuatu apa yang bisa diminta. Ketika mau ngetok ayahnya Rabi'ah, dia sudah bernazar tidak bakal minta kepada manusia, dia hanya mintanya kepada Allah. Sampai istrinya kehausan, kelaparan, mereka tidur di kamar, ketiduran. Ternyata ayah Rabi'ah ini mimpi baginda Rasulullah SAW. Mimpi baginda Rasul datang. Gimana nggak anaknya jadi waliullah, ayahnya juga didatengin oleh baginda Rasulullah SAW. Ini spiritualnya, masya Allah.
Jadi mimpi ketemu baginda Rasul, ada cahaya yang sangat-sangat bagus, ternyata itu adalah baginda Rasulullah SAW yang datang ke mimpinya, yang datang kepada mimpi ayahnya Rabi'ah al-Adawiyah ketika di malam Rabi'ah al-Adawiyah baru lahir. Mimpi dia akan kedatangan anugerah besar nantinya. Dan saking susahnya dia bingung. Dia nggak mau minta sama manusia, dia bingung, dia curhat kepada baginda Rasul. Kata Rasul apa? Itu ada gubernur di Basrah, dia biasa sholawat kepadaku tiap hari, amalannya sholawat. Tapi malam Jumat nih dia lupa baca sholawat. Tolong mintain kafarat sebesar berapa dinar gitu. Untuk kafarat itu karena dia lupa sholawat kepadaku, untuk kamu nanti kafaratnya. Akhirnya disampaikan, dia tulis surat kepada Gubernur Basrah. Gubernur Basrah bingung. Bingungnya apa? Itu amalan sirri, rahasia, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kok ada seorang fakir miskin tahu bahwa dia amalannya sholawat tiap hari berapa kali gitu. Dia tahu, sebutin. Dan pada malam Jumat itu dia ketiduran lupa, maka dia harus kafarat. Kok tahu sampai segitunya? Padahal itu adalah amalan rahasia, nggak ada siapapun yang tahu. Ternyata benar itu dari baginda Rasulullah SAW. Dikasihlah tuh rezeki, itu rezeki sababiyah, ya memang kesolehannya. Jadi nggak lama kemudian Rabi'ah ditinggal oleh ayah ibunya, terpisah dari saudara-saudaranya semua, terpisah. Akhirnya dia ketemu sama orang jahat dan diperjualbelikan sebagai budak. Yang tadinya merdeka jadi budak. Nah, ketika menjadi budak ini, kebetulan budaknya majikannya dapat majikan yang keras, yang arogan. Jadi Rabi'ah tuh suruh bekerja tapi nggak digaji, nggak, pokoknya ya diperlakukan seperti tidak layak manusia, suruh kerja keras terus. Sampai-sampai Rabi'ah tuh, pokoknya ya intinya Rabi'ah itu diterpa, kehilangan semuanya, sampai dia akhirnya mendapatkan spiritual tertinggi. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan ditanya kalau Rabi'ah pernah nggak mimpi Rasul, ya ayahnya aja pernah gitu. Apalagi Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah bukan karena surga. Kalau kita kan tadi karena pengen hadisnya Rasul tadi, karena surga, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita pengen itu. Kita cinta Rasul, lalu kita akan bersama Rasul di surga. Pengen itu. Tapi kalau Rabi'ah enggak. Jadi suatu saat Rabi'ah tuh pegang obor, satu lagi pegang obor di tangan kiri, di tangan kanan dia pegang air. Dia pengen nyiram neraka agar tidak ada lagi orang yang taat kepada Allah karena takut neraka, dan dia pengen bakar surga agar tidak ada lagi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah karena surga. Kalau kita levelnya bukan itu ya Bu ya, belum. Jadi kalau bisa di level itu, Masya Allah, bukan karena surganya, tapi karena baginda Rasulnya. Kita dapat kenikmatan surga apapun, kayak di ini aja Bu, Ibu kalau di dunia tuh bagaikan surga, semuanya ada, semuanya serba dilayani. Mobil ada itu ya, terus rumah alhamdulillah besar, pelayannya ada, semuanya ada, pokoknya lengkap. Tapi kalau tanpa baginda Rasul di hatinya masih ada yang hampa gitu. Kita juga sama di surga, kalau nggak bareng Rasul ternyata masih ada yang hampa. Kenapa? Karena Rasulullah itu dibanding surga dengan seisinya, itu nikmat yang paling besar. Itu manallah, yaitu adalah baginda Rasulullah SAW.
Surga itu nomor sekian. Yang nomor satu Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap masuknya Rabiul Awal ini bukan hanya surga yang kita dapatkan, tapi juga kita dapatnya Rasulnya. Dapat apa? Kita cinta kepada baginda Rasul juga mencintai kita. Jadi tandanya Rasul cinta sama kita itu gimana? Ibu cek aja, ibu cintanya semana sama baginda Rasul. Kalau di mulut sih cinta ya Bu ya. Kalau di mulut sih cinta, tapi cinta itu kan bukan hanya di mulut. Cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Sejauh mana kita berbuat sunnah-sunnahnya baginda Rasul, atau sejauh mana kita berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah. Jangan jauh-jauh puasa yang berbentuk ibadah yang berat-berat. Rasul itu misi utamanya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mau ibadah ibu sebanyak apapun, kalau misi yang nomor satu ini belum, berarti dipertanyakan cintanya. Karena Rasul itu membawa rahmat, kasih sayang. Saking Rasulullah kasih sayang sama semua umatnya dan seluruh alam, nggak ada kebencian lagi di hatinya. Coba kita cek, kita masihkah benci kepada saudara kita? Masihkah kita benci kepada anak-anak kita? Masihkah kita di hati kita ini masih ada dengki, benci dan iri? Karena misi Rasul itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Rabiul Awal ini membawa kita menjadi manusia yang juga kasih sayang terhadap seluruh alam. Paling enggak ibu nggak bisa ngasih, jangan nyakitin, ya Bu ya. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan sampai menyakiti. Menyakiti itu kan banyak, dari omongan, ya Bu ya, dari tingkah laku. Emang buat apa sih kita nyakitin orang? Apa untungnya teh nyakitin orang? Iya enggak? Kita mah jadi orang udah aja. Kita disuruh baik sama Allah kok. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita suruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bukan wa ahsin kama ahsanan nasu ilaik, bukan sebagaimana manusia berbuat baik kepada kita. Jadi kita belajar dari akhlaknya baginda Rasul. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita menjadi orang yang rahmat. Rahmat itu orang yang punya kasih sayang. Mudah-mudahan. Jadi ibu Maulid Rasul atau ibu menyambut kedatangan Rasul, nanti dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan lagi lebih detail tuh. Jadi kalau dia mau maulid, dia ngajakin saudaranya, dia nyiapin makannya, dia berdandan, dia berhias, dia dia pokoknya siap-siap lah akan kedatangannya maulid. Ibu nih mau maulid, ibu mandi sunnah gitu kan, mandi sunnah, mau datengin maulid baginda Rasul. Emang gak ada ajarannya mandi, tapi ketika kita diniatkan untuk cinta kita kepada baginda Rasul, maka mandi itu menjadi mandi ibadah, bukti cinta kepada baginda Rasulullah. Ini siap-siap nih Rabiul Awal, percantik rumah Bu. Ini bulan kelahiran baginda Rasul. Rasul akan mobile keliling. Mobile itu kalau kayak HP itu bisa dibawa kemana-mana, bisa pindah-pindah Bu. Jadi bukan hanya HP yang bisa pindah-pindah, yang kita bisa nelpon WhatsApp ke luar negeri, ke kampung dan sebagainya. Ternyata ruhnya baginda Rasul juga bisa mobile. Nanti dia datang ke rumah ibu, bersihin tuh rumah, ya Bu ya. Ibu siap-siap nih mau maulid, mandi sunnah, bersih-bersih. Tajam malah kita memperhias diri, bukan buat siapa-siapa, tapi karena kita mau ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan diri, bukan hanya kita bareng-bareng, bukan hanya kita masuk surga, tapi juga bisa bareng-bareng sama Rasul masuk surganya, kompleknya satu komplek bareng-bareng. Dan mudah-mudahan Rasul anggap kita, Rasul kenal sama kita. Karena apa? Kita datang kepada maulidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kayak kalau guru bisa lupa Bu sama muridnya, tapi baginda Rasul nggak akan lupa sama orang yang senantiasa bersolawat kepadanya. Bu, kalau guru kan manusia bukan nabi ya Bu ya. Maka al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sama guru aja kita takzim, apalagi sama baginda Rasul. Jadi kita bersolawat satu kali, Rasulullah pasti kenal kita. Apalagi kita bersolawat berulang kali itu. Jangan jauh-jauh daripada baginda Rasul, maka kita tidak akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satunya ibu akan masuk surga bareng-bareng sama baginda Rasul. Yang kedua, ibu tahu pamannya baginda Rasul, tahu? Abu Lahab, Bu, yang terkenal, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat siada abi lahabi wa tab. Coba bayangin, Bu. Abu Lahab tuh dulu ketika baginda Rasul lahir dia senang banget sampai dia sedekah. Tapi ketika baginda Rasul membawa ajaran Islam, waduh, baginda Rasul difitnah tuh sama Abu Lahab sama istrinya. Makanya kata Allah, tabbat siada abi lahabi wa tab. Dia pengen ngusahain bagaimana tuh Rasulullah pokoknya biar mati lah, biar tak berdakwah lagi, nyebarin fitnah yang macam-macam tuh istrinya. Insya Allah, saking apa jahatnya sama baginda Rasul. Tapi ternyata di dalam kuburnya setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya. Sebabnya dia seneng kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang kafir, Bu. Gimana kita yang muslim? Udah pasti. Kalau yang kafir aja diringankan siksaannya, udah pasti kita pasti dikasih kenikmatan daripada kubur. Jadi dunia sementara, tapi nanti kubur kita yang panjang nungguin hari kiamat. Ya udah, biar kuburnya nikmat, aku mau deket-deket aja deh sama baginda Rasul ya Bu ya. Kita mau deket sama siapa? Deket sama orang, Bu, nyender sama orang itu akan buat kecewa. Tapi kalau ibu nyenderkan kepada Allah dan baginda Rasul, tidak akan pernah kecewa. Jadi kalau ibu nyender sama saya, Bu, saya pergi, ibu kecewa. Karena saya juga manusia, nggak bisa diharapkan. Kadang saya juga lupa, apalagi juga buat maksiat dan sebagainya. Tapi kalau ibu nyendernya kepada baginda Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, Allah dan baginda Rasulnya tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang mencintainya. Jadi jangan cintai saya, tapi cintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cintai Umi, cintai Umi. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita tidak akan pernah kecewa. Jadi yang pertama, sama-sama sama baginda Rasul di surga. Yang kedua, kita berharap dengan cinta kita kepada baginda Rasul, nanti mudah-mudahan ketika kita meninggal, Allah berikan kenikmatan kubur kita. Ya. Yang ketiga, kita cinta sama baginda Rasul ternyata bukan hanya sekedar cinta yang tidak berbalas. Jadi cintanya kepada baginda Rasul ternyata tidak ada orang yang mencintai baginda Rasul dan dia tidak mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu cinta sama saya, belum tentu saya nolong ibu, ya enggak Bu? Ya. Tapi ibu kalau cinta sayang karena baginda Rasul, ibu cinta Umi karena baginda Rasulullah SAW, Rasul yang akan balas dengan syafaatnya. Kita cinta manusia, cinta tetangga karena kita cinta baginda Rasul. Rasul cinta kepada semua, baik orang muslim maupun orang non-muslim, baik orang ahli maksiat maupun ahli dosa maupun ahli ibadah. Rasul cinta, maka kita cinta karena baginda Rasul. Bu, insya Allah kita akan dapat syafaat daripada baginda Rasulullah. Ibadah kita kan nggak seberapa ya Bu ya, masih banyak kurangnya. Orang kadang subuh aja masih berat, tahajud masih berat, mau nggak ngomongin orang suka keceplosan, mau nggak nyindir-nyindir kadang lupa, mau nggak nyakitin orang tapi orang tersakiti, nggak sengaja tiba-tiba kok orang tersinggung. Nah kita pokoknya banyak salahnya. Tapi kita sandarkan kepada baginda Rasul, mudah-mudahan sababiyah baginda Rasul, sababiyah cinta kita kepada baginda Rasul, Allah turunkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati kita, ke dalam ruh kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut kita, ke dalam wajah kita, ke dalam tangan kita, ke dalam kaki kita, ke dalam pendengaran kita. Mudah-mudahan semuanya disinari oleh nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seluruh jasad tubuh kita ini ringan dalam melakukan kebaikan. Bu, kira-kira udah ada nurnya belum? Nur di rumah yang mana ini Pak Nur? Di rumah ya Mas? Nur, oh Nur ada. Nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan senantiasa masuk ke anggota tubuh kita, agar kita terus dianugerahi semangat, semangat dalam kebaikan, semangat jiwanya tenang, semangat dalam ketaatan, semangat berbuat baik, semangat menyebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan, udah jam 8 ya, cepet banget. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan rahmat kepada kita untuk kita senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wal walidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi khatimatin syahrina hadza وأقدم علينا ربيع الأول بصلاح البلاد والعباد ودفع البلاء والفساد وتفريج كرب أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الخاف والباد يا كريم يا جواد. Itu doanya Habib Umar bin Hafiz. Sama-sama kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi khatimatin syahrina hadha wa aqdim alaina rabi'al awwal bi salahil bilad wal ibad ودفع البلاء والفساد وتفريح قرب الأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الخاف والباد يا كريم ya Jawad. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita.
kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.